Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mudah-mudahan suaranya jelas ya. Kalau nanti ada force major ketika dalam kuliah ya, kita komunikasi via WA dulu ya, untuk bisa kembali ke dalam Zoom-nya. Oke, ini mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat ya, walaupun kuliahnya secara virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan dalam menyimak materinya. Ya, baik. Eh, jadi suara saya jelas nggak Fikri ini atau putus-putus? Nanti saya Terdengar matikan. dengan jelas, Pak. Jelas ya. Kalau putus-putus saya matikan kameranya gitu ya. Oke, untuk eh, materi ya. Jadi kan pada prinsipnya kita membahas geometri transformasi itu eh, dari tiga materi besar ini ya. Dan di sini kalau di dalam sumber ya, hari ini saya membahas buku sumber utama saja ya, yang ini, buku Atlas ini. Ini terbagi ke dalam bab satu ini ada isometri gitu ya. Kemudian nanti yang terakhir ada ini ya, sini itu ini ya, sini itu dilatasi dan seterusnya. Jadi bahan kalian nanti untuk apa? Paparan ya, paparan presentasi gitu. Ini kan terbagi menjadi 10 ya, 10 kelompok. Itu nanti silakan di apa namanya? Diramu saja ya berdasarkan referensi yang ada. Nah, kalau lihat sub bahan kajian pun ini totalnya kan juga ada 10 ya. Geseran, putaran, pencerminan, sampai hasil kali transformasi isometri dan bukan transformasi isometri. Jadi nanti bagi kelompok yang apa tidak muncul secara eksplisit gitu ya materinya, Anda nanti tinggal ramu saja gitu ya materi-materi yang ada di sini. Nah, di sini sebetulnya kan ada uraian ya. Uraian misalkan geseran pengertiannya apa, pembuktian teorema, soal-soal dan segala macam ya kira-kira seperti ini nanti yang Anda sampaikan di dalam paparan gitu ya. Eh, Nanti pekan depan kita coba gitu ya. Kita coba kelompok pertama. Kalau secara materi itu kan eh, di sini ya, secara materi ini setelah transformasi itu ada isometri. Jadi nanti urutan materinya kalau melihat dari susunan yang di buku nanti disepakati aja nih ya. Urutannya yang pertama mana dulu nih gitu ya. Mana dulu isometri ya dan seterusnya gitu ya. Jadi mana dulu geseran, putaran, pencerminan atau apa dulu gitu ya. Berdasarkan materi yang di sini gitu ya. Kalau urutannya sih sebetulnya geseran, putaran ya, konsep isometri. Nah, ini kalau kalau menurut urutannya harus isometri dulu ya bahas saja dulu isometrinya gitu ya. Oke. Nah, saya masuk di sini ya. Jadi saya pegang buku gitu ya. Eh, dan saya tidak cantumkan sebentar di sini ya. Saya mungkin bolak-balik saja gitu ya. Ini saya pegang bukunya. Saya jelaskan berdasarkan ini. Kemarin kan sudah masuk di apa pendahuluan ya. Mudah-mudahan Anda juga sudah mencoba-coba nih soal-soal yang di sini. Nah, sekarang kita mulai dari fungsi gitu ya. Kita mulai dari fungsi. Anda sambil lihat di buku, jadi secara secara definisi ya, fungsi. Ini kita punya definisi di buku ini gitu ya. Secara definisi, ini dinyatakan bahwa eh, suatu fungsi ya, suatu fungsi. Nah, ini berangkatnya dari himpunan ya, himpunan sebutlah A cantik gitu ya, ke himpunan
lebih cantik gitu ya. Di sini didefinisikan sebagai suatu korespondensi ya, suatu korespondensi. Kalau di sini bisa saya tulis sebagai hubungan ya. Hubungan yang bagaimana? Bukan hubungan apa ya? Eh, apa ya? Kaitan ya, kaitan atau relasi. Di sini yang menghubungkan, nah ini ya, yang menghubungkan setiap anggota A cantik ini ya dengan tepat satu ya, dengan tepat satu anggota A cantik itu ya. Nah, di sini kita lihat notasinya ya. Untuk notasi bisa ditulis sebagai kapital F ya, huruf kapital gitu ya, huruf huruf kecil gitu ya, huruf kecil atau kadang-kadang ini eh, huruf kapital gitu ya, atau kadang-kadang menulisnya ada indeks gitu ya, huruf dengan indeks ya, ada indeks di sini nih, indeks satunya gitu ya. Nah, kemudian kita punya apa lagi di sini? Himpunan A ya, himpunan A cantik ini disebut pemain, atau kadang kita apa namanya menyebutnya sebagai daerah asal ya, menyebutnya sebagai daerah asal dari fungsi. Dari fungsi ya. Nah, ini sesuatu yang apa, sesuatu yang ya kita sudah ketahui bersama gitu ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa matematika ketika nanti di apa namanya diminta apa sih fungsi itu ya harus bisa menyebutkan dengan jelas gitu ya. Nah, di sini ada contoh gitu ya. Ada contoh for the angle measurement gitu ya. The domain is the set of all angle. Ini kita punya contoh. Jadi nanti dalam menyebutkan definisi, Anda harus juga bisa memberikan contoh gitu ya. Contoh misalkan fungsi pengukuran sudut ya. Kita punya misalkan ini suatu fungsi pengukuran sudut ya, pengukuran sudut. Nah, jadi tujuannya adalah mau mengukur sudut ya. Nah, kalau mau mengukur sudut, jadi domainnya apa? Domainnya adalah semua ukuran sudut gitu ya. Nah, ini penggunaan semua sudut ini ya. Sudah nggak ada the set of all angle ya di sini ya. The domain is the set of all angle. Jadi semuanya eh, ukuran sudut ya. Domainnya seperti itu. Nah, kemudian cara menulisnya gimana? Kalau di buku ini ya dia menulis DMN gitu ya. Nah, kita apa notasi domain ini kadang-kadang kita pakai huruf D gitu ya. D. Jadi kita tulis DF gitu ya. DF. Berarti adalah semua himpunan yang isinya apa? X adalah sudut gitu ya. Jadi cara menulisnya begini. Jadi X adalah nilai sudut. Gitu. Nah, sekarang
beda, bukan beda apa namanya, perbedaan ya, perbedaan di sini antara fungsi dan eh, korespondensi, korespondensi secara umum ya, secara umum yaitu kalau fungsi ya, kalau fungsi setiap anggota domainnya di sini berkorespondensi satu dan hanya satu ya, satu dan hanya satu ya. Jadi kalau ada penekanan satu dan hanya satu berarti benar-benar tepat satu ya, tidak ada interpretasi lain gitu ya. Anggota anggota himpunan B gitu ya, B cantik ya. Nah, ini kan kalau kita punya ilustrasi gitu ya, A gitu ya, B ada hubungan gitu ya, ada hubungan ketika kita punya elemen di sini ya, ini hubungannya satu dan hanya satu, ini hubungannya masih satu dan hanya satu gitu ya. Ini adalah fungsi. Tapi ketika misalkan gambarnya ya, ini kadang kita lebih mudah menggambar gitu ya. Ini tuh, nah, pada pada bentuk ini ya, ini anggota anggota A ini ya memiliki lebih dari satu pasangan ya, pasangan di cantik. Artinya apa? Dia di sini bukan fungsi ya. Nah, walaupun nanti eh, dalam perkembangannya ya, perkembangannya ini nanti fungsi ada yang disebut sebagai satu-satu gitu ya. Ada yang disebut fungsi pada, atau bahasa lainnya adalah one to one gitu ya. Atau di sini apa? Onto ya, onto ya, atau injektif atau surjektif. Nah, ini istilah-istilah ini eh, Anda kenali ya. Jangan apa namanya bingung gitu. Ini istilah-istilah yang apa, lazim ya, umum untuk dikenali. Gitu. Kemudian contoh contoh lain ya dari fungsi gitu ya. Itu lihatnya di sini nih ya. Jadi ada istilah, ada image ya. Nih ada istilah image di sini. Ada istilah pre-image ya. Nah, ini me, apa namanya? Membedakannya bagaimana gitu ya. Jadi contoh di sini sebentar.
ini pakai apa? The last name of homeroom teacher ya. Jadi di sini ada B ya, Bolyai, Gauss, Lobachevsky dan Riemann gitu ya. Nah, kemudian di sini ada apa? Senior are assigned to homeroom teacher according with the following last linear rule. Jadi kalau A sampai D ke Bolyai gitu ya, E sampai E ke Gauss, M sampai P ke L, dan Q sampai Z ke Riemann. Ya, nah, berarti setiap student di sini ya tepat berkorespondensi ya memasangkan satu dan hanya satu dari empat homeroom teacher ini ya. Jadi homeroom teacher ada empat ya. Nah, fungsi yang seperti ini ya itu bisa didefinisikan A cantiknya adalah ini gitu. Kemudian B-nya adalah ini gitu ya. Jadi X-nya senior central height, B cantiknya adalah B, G, L, dan R gitu ya. Jadi kalau ada apa nih senior namanya Abel gitu ya, senior namanya Abel, maka dia fungsi dari H ini, H dari Abel, karena H Abel A antara A sampai D, maka dia sama dengan Bolyai gitu ya. Maka Bolyai ini adalah image. Apa sama Uni? Uni kayaknya udah soalnya jadi. Sebentar, tutup dulu. Ya, jadi ini mudah ya dilihat ya. Jadi kalau fungsi H terhadap nama Abel hasilnya adalah Bolyai gitu ya. Nah, berarti kalau di sini eh, keterangannya ya, Bolyai adalah image peta dari Abel terhadap fungsi homeroom ini ya, homeroom teacher ya, fungsi homeroom teacher. Nah, Abel adalah pre-image dari Bolyai under H gitu ya. Jadi ada istilah image, ada istilah pre-image. Nah, ini saya tulis eh, perhatikan istilah image atau dalam kurung peta ya dan pre-image atau pra-peta ya pada fungsi ya gitu. Nah, sekarang eh, penulisan ya, penulisan notasinya ya. Jadi penulisan fungsi secara umum kita gunakan notasi yang lebih apa namanya? Lebih simbolik ya, lebih simbolik. Jadi eh, jika F ya ini fungsi dari A cantik ke B cantik gitu ya, B cantik ke B cantik gitu. Kemudian dalam hal ini ya, dalam hal ini memasangkan memasangkan X gitu ya, memasangkan X elemen di A cantik ke Y gitu ya, ke Y di mana? Y di B cantik gitu ya. Maka kita bisa tulis gitu ya, dapat ditulis Y ini sama dengan F dari X gitu ya. Nah, ini notasi yang eh, sangat dasar gitu ya. Notasi sangat dasar yang bisa kita pahami di dalam penulisan fungsi. Nah, jadi catatan bahwa apa? Ilustrasi, the above illustration have been non-numerical, but the majority of the function
met in elementary mathematics are from one set of real number, second real number. Jadi biasanya kita memasangkan fungsinya dari bilangan real ke bilangan real gitu, ya. Nah, eh, kadang-kadang fungsi di sini ya itu bisa ditulis sebagai pasangan bilangan gitu ya. Nah, ini dapat dipandang fungsi sebagai pasangan terurut gitu ya. Pasangan terurut ini gitu ya. Jadi kalau kita punya domain dari fungsi G-nya ini ya, misalkan tadi berapa di sini? 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi kita punya 4 elemen di domain gitu. Kemudian aturannya apa? Kita punya aturan, ini saya kasih petik. Jadi aturan ini sebagai definisi ya. With assigned to each domain element the number obtained by squaring the domain element and adding 3 gitu ya. Jadi aturannya adalah eh, setiap anggota, sebentar, dimatiin dulu ya. Fikri di itu dulu, recordnya di stop dulu, Fikri kan. Ya, jadi di sini eh, setiap anggota aturannya ya di sini setiap anggota domain ini dipasangkan ya ke kuadrat ya, ke kuadrat dari setiap domain. Kemudian hasilnya nanti ditambahkan 3 gitu ya, tambahkan 3. Nah, berarti nanti kita punya kita tulis G-nya nih, G-nya G-nya isinya adalah apa? Pasangan terurut ya. Jadi kita tahu kalau 3 itu dikuadratkan 9 ditambah 2 gitu ya. Ditambah 3 berarti nanti 3 dipasangkan dengan 12 gitu ya. Kemudian 4, 16 tambah 3 dipasangkan dengan 19. Kemudian 5, 25 ditambah 3 berarti dipasangkan dengan 28. Dan 6, 36 ditambah 3 berarti 39. Gitu ya. Nah, jadi domain G-nya 3, 4, 5, 6. Fungsi G-nya ya, fungsi G-nya yaitu dipandang sebagai himpunan gitu ya. Modelnya seperti itu ya. Anda lihat bahwa fungsi bisa dipandang sebagai himpunan gitu ya. Jadi ini adalah kita sebut sebagai himpunan pasangan terurut ya. Itu ya. Jadi eh, ada dalam notasi Y sama dengan fx, ada juga dalam bentuk apa tuh diagram-diagram seperti itu ya. Ada juga dalam bentuk pasangan terurut ya. Nah, eh, ini catatan juga. Kadang-kadang kita kan memandang dari sisi contoh bahwa himpunan A dan B-nya itu berbeda gitu ya. Jadi misalkan F-nya ya, dia adalah fungsi dari A cantik ke B cantik gitu ya. Ini himpunan himpunan A dan B-nya
Ini dia tidak perlu ya, atau tidak harus berbeda gitu ya. Jadi nanti kita boleh membuat fungsi ya yang himpunannya sama. Jadi ini bisa kita tulis bisa saja kedua himpunan tersebut ini identik gitu ya. Nah, ini jadi catatan gitu ya. Nah, kemudian definisi apa lagi yang bisa kita turunkan dari fungsi? Konsep apa lagi yang bisa kita turunkan dari fungsi gitu ya? Dalam apa bahasa Inggris ini ya, itu kita sebut istilahnya into sama onto tadi ya. Into dan onto. Jadi Anda nanti kalau menyebut fungsi itu secara umum pakai into dulu ya. Into. Nah, ini. Ini ya. Jadi misalkan ada fungsi apa nih? F besar every integer n ya ke integer n tambah satu ya. Jadi kita punya contoh gitu ya. Contoh f fungsi dari himpunan bilangan bulat ya ke bilangan bulat gitu ya, fg. Nah, tetapi di sini dituliskan ya kalau f ini dari n ke n tambah satu gitu ya. Kalau g-nya dari n ke n kuadrat. Nah, ini saya memakai notasi begini ya. Notasi begini. Jadi kalau notasinya ada panah kemudian ada apa tuh lambang potongan kecil gitu ya. Nah, ini artinya memetakan setiap elemen pada n ya, n kecil ke n tambah satu gitu ya. Kemudian kalau yang bawah n kecil ke n kuadrat gitu. Nah, sekarang f ini disebut into ya, disebut into ya, bukan f yang g ya. Yang g-nya ini disebut sebagai into. Kenapa? Eh ya, karena setiap bilangan setiap bilangan bulat gitu ya, ya bulan bulat ini dipasangkan ke bilangan bulat juga gitu ya, bilangan bulat juga. Nah, kemudian bisa kita tulis juga setiap image gitu ya, setiap image itu anggota dari bilangan bulat ya. Tetapi tapi ada image bukan ada image, ada apa namanya, ada bilangan bulat ya, ada bilangan bulat yang bukan image dari bilangan bulat. Nah, ini ya, satu-satu gitu. Jadi kan kalau Anda punya G, kalau mau dibuat diagramnya gini ya, misalkan nol gitu ya. Nol kan menjadi apa? Satu gitu ya. Salah. Nol ke nol ya. Nol ke nol gitu ya. Satu ke satu, dua ke empat gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti di sini itu ada angka dua, ada angka berapa lagi? Ada angka tiga gitu ya. Ada angka lima, ada angka enam ya. Ini tidak
termuat ya, tidak termuat di sini menggunakan fungsi G gitu ya. Nah, fungsi G seperti ini gitu ya. Makanya dia disebut into. Nah, sekarang kalau yang F bagaimana? F ini fungsi yang lebih kuat ya. Nah, lebih kuat di sini artinya apa? Eh, setiap apa di sini? Setiap integer ya, setiap bilangan bulat ini onto ya. Ini saya menerjemahkannya ini pada bilangan bulat gitu ya. Ya, karena setiap setiap bilangan bulat, setiap bilangan bulat itu adalah image ya, peta ya dari suatu bilangan bulat ya. Nah, jadi kalau digambarkan ya ini kan sama-sama bilangan bulat ya. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat. Setiap di sini itu pasti merupakan peta dari yang ada di sini gitu ya. Ini selalu punya pasangannya. Gitu ya. Jadi Anda lihat ketika berbicara tentang fungsi yang pada, onto, itu sudut pandangnya ke arah daerah hasilnya dulu gitu ya. Tapi kalau yang di sini kan ini ada pasangannya, ini ada pasangannya, ini ada pasangannya gitu. Tapi di sini dia tidak ada pasangannya ya. Di sini dia tidak ada pasangannya dan seterusnya. Lihat ya, jadi cara melihatnya itu agak berbeda gitu ya. Oke. Nah, nah ini konsep fungsi ini menjadi penting ya untuk nanti dasar Anda eh, membedakan nanti ya mana fungsi yang masuk di dalam transformasi atau bukan transformasi gitu ya. Nah, penulisan fungsi f tadi kan f itu apa? Tadi dari n ke n tambah satu gitu ya. Setiap elemen di bilangan bulat ya, setiap f di bilangan bulat nih saya pakai notasi yang tidak tertulis di sini gitu ya. Tapi saya tulis seperti ini n dipetakan ke n tambah satu. Kita eh, bisa tulis yang tadi ya, f dari x kurang satu ini sama dengan x gitu ya. Nah, menyatakan ini, menyatakan ini ya, eh, ini kan kadang-kadang kita bisa nulisnya apa nih? F n gitu ya, sama dengan n tambah satu gitu ya. Jadi ini sebetulnya setara gitu ya cara menulisnya. Nah, dari sini ya kita punya pernyataan ya, to say that a function f is from A on to B means, nah ini ya. Jadi ini ya saya tulis sebagai definisi pemetaan ya atau fungsi onto ya, pemetaan fungsi onto. Nah, pemetaan fungsi onto. Jadi kita tulis untuk suatu unsur di Y elemen B cantik gitu ya. Ada unsur di ada unsur sebutlah X gitu ya di A cantik gitu ya. Sedemikian sehingga apa fx sama dengan y gitu ya. Lihat caranya ya. Jadi ketika membuktikan fungsi onto, Anda tulis apa bagian y-nya dulu, bagian elemen di daerah hasilnya dulu gitu ya. Baru Anda pastikan bahwa Anda harus temukan ada pasangan
yang ada di unsur domainnya. Sehingga kalau dikenakan pada fungsi itu, maka hasilnya akan sama dengan Y itu sendiri. Gitu, ya. Nah, nah, kemudian ada lagi istilahnya range ya di sini. Range. Jadi nanti ada image, ada range gitu ya. Tadi kalau yang di G kan fungsinya apa di sini? Setiap elemen dipasangkan ke n kuadrat gitu ya. Berarti kan eh, range dari G isinya adalah bilangan-bilangan bulat ya. 0, 1 gitu ya. Jadi satu saya tulis nggak di sini. Oh iya, satu ya. Satu, kemudian kuadratnya bilangan-bilangan kuadratnya kan 4, 9, 16 dan seterusnya gitu ya. Dan Anda tahu di sini kan sub dari himpunan bilangan bulat gitu ya. Jadi range itu sebagian ya, sebagian dan bisa jadi sama gitu ya. Bisa jadi sama dengan bilangan bulat gitu ya. Tapi kalau yang F tadi kan fungsinya n ke n tambah satu gitu ya. Ya range F-nya ini semua bilangan bulat ya. 0, kemudian 1, 2 dan seterusnya. Ini kan min 1, min 2 dan seterusnya gitu ya. Ini sama dengan apa? Z itu sendiri ya. Jadi lihat prosesnya ya. Lihat prosesnya kalau hasil dari eh, fungsi itu ya kadang-kadang bisa sama dengan himpunan yang awal ya. Kadang-kadang hanya sebagian saja merupakan himpunan awalnya gitu. Ya. Oke. Nah, catatan kita apalagi di sini ya. Eh, setiap fungsi di sini ya, setiap fungsi adalah domain fungsi itu ya, setiap fungsi adalah domain fungsi eh, untuk range-nya gitu ya, domain fungsi ya. Jadi eh kalau kita punya range-nya ini gitu ya, range-nya ini, kemudian ini fungsinya gitu. Nah, ini kan kesini semua gitu ya. Ini range ya, ini range. Nah, ini fungsinya ini adalah fungsi yang onto itu ya. Ya di buku ini tidak tidak diberikan apa namanya secara ilustratif gitu ya. Jadi dijelaskan secara apa namanya jabar saja gitu ya. Model-modelnya seperti ini gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke definisi yang lebih apa namanya eksplisit ya. Kita mulai dengan definisi fungsi satu-satu gitu ya. Fungsi satu-satu ini perlu diulang lagi karena nanti menjadi dasar untuk eh, kalau tadi udah ada ya fungsi pada ya, fungsi onto ini. Nah, sekarang fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu di sini kita tuliskan definisinya. Suatu fungsi ini adalah satu-satu. Syaratnya apa? Jika setiap pasangan berbeda ya, setiap pasangan berbeda
di domain, ya, di domain, eh, sebutlah P, key, ya, P dan key gitu, P dan key. Berarti apa? P tidak sama dengan key ya, gitu ya. Maka kita dapatkan hasil peta dari P dan hasil peta dari key, ya. Ini dia pasti berbeda gitu, ya. Nah, atau ekivalen ya. Ekivalen itu setara ya. Ekivalen setara dengan menyatakan bahwa apa? Proses ini dalam proses ekivalensinya ini itu justru yang dipakai ya. Jadi eh, kita dapat menunjukkan ya, menunjukkan bahwa fungsi itu satu-satu ya dengan apa di situ? Dengan membuktikan jika kita misalkan FP sama dengan FQ itu ya. Loh ini dibalik nih. Jika FP sama dengan FQ maka kesimpulannya P sama dengan Q gitu ya. Nah, ini seolah-olah dalam bahasa logika ya, ini bahasa logika matematika kan kalau kita punya pernyataan jika P maka Q gitu ya. Itu secara ini benar nggak garam P gitu ya. Kita coba cek di sini ya. BB SS gitu ya. BS BB. Nah, ini kan artinya kan BS BB gitu ya. Nah, dalam tabel kebenaran logika matematika kan kita punya BSBB seperti ini. Nah, sekarang kalau ingkaran Q itu kan berarti SB, BSBS salah ini, BSBS, BSBS, BBSS, SBSB, ini berarti SSBB, benar nggak ya? Ini kan SKS maka B, BKS maka S ke B maka B ke B maka B, gitu ya. Nah, ini ekivalen kalau dalam logika matematika, ya, nilai tabel kebenarannya itu sama ya. Oke. Jadi dalam pembuktian nanti fungsi satu-satu, Anda justru melakukan pembuktiannya adalah dengan menyatakan misalkan yang sebelah kanannya sama dengan gitu ya. FP sama dengan FQ, maka harus ditunjukkan P sama dengan Q. Gitu. Ya. Itu proses eh, pembuktiannya ya. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya dulu di sini. Contoh sederhana yang ada di buku. Ah, buktikan bahwa jika F-nya jika F ya didefinisikan oleh Fx sama dengan 2x tambah 1 ya. 2x tambah 1. Kemudian domain F-nya adalah bilangan real. Gitu ya. Maka F-nya dia satu-satu. F-nya satu-satu. Nah, prosedur pembuktiannya kita misalkan dengan menggunakan yang ekivalensi tadi ya. Misalkan FA sama dengan FB. Gitu ya. Eh, Pertanyaan saya gini sekarang. A, B itu ada di mana? Kalau ada pernyataan seperti ini. Ada yang bisa jawab? Ada yang mau coba jawab? Kan suppose that FA sama dengan FB. Dan 2 tambah 1 sama dengan 2B tambah 1. Gitu. Ada yang bisa jawab? AB-nya ada di mana? Kecil B kecilnya. Halo? Pikri A kecil, B kecilnya ada di mana?
Halo, Fikri. Nggak ada jawaban ini. Iya, Pak. A, B-nya ada di mana? Kan dalam proses pembuktiannya ya, saya tulis dulu ya. Proses pembuktiannya kan, suppose that FA sama dengan FB, maka 2 tambah B sama dengan 2B tambah 1 gitu ya. Maka ini kan tinggal substitusi saja ya. 2A tambah 1 sama dengan 2B tambah 1 gitu kan. Nah, maka Izin menjawab, Pak. ya silakan. Untuk A dan B-nya itu, A kecil lebih kecil di ya mana? A kecil dan B kecilnya itu ada di domain dan kodomainnya. Oke, domain dan kodomain. Iya, Kodomain. Oke, baik. Saya simpan dulu jawabannya ya. Selanjutnya, eh, didapat 2A sama dengan 2B ya. Sehingga A sama dengan B disimbolkan simpulkan F 11. Oke, good. Nah, ini ada hal eksplisit yang Anda harus jeli ya. Jadi ketika menyatakan bahwa F didefinisikan oleh Fx sama dengan Bx tambah 1, domain F-nya sama dengan R, pertanyaan saya, kodomainnya apa kira-kira nih F ini? Fungsi dari R kemana nih? Fikri, dari mana ke mana? Himpunan bilangan real ke himpunan bilangan apa? bilangan Real. real juga. Bilangan real juga gitu ya. Oke, sekarang kalau saya punya F dari bilangan real ke bilangan real, kalau saya punya eh, kaitannya ya, korespondensinya kan tadi gini ya, X dikaitkan ke 2X tambah 1 ya. Berarti kalau saya punya misalkan 2, saya dapat berarti 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5 gitu ya. Berarti kalau saya punya A, berarti saya punya 2A tambah 1. Saya punya B, saya punya 2B tambah 1. Ya, nah ini saya tulis sebagai F A. Ini saya tulis sebagai F B. Gitu. Ya. Nah, kalau A, B di mana? Kalau FA, FB di mana sekarang? Ada? Bisa jawab? Bilangan real Pak. Hah? Zidan? Di bilangan real Pak. AB di bilangan real. Kalau FA, FB di mana? Bilangan real juga Pak. Di bilangan real. Sekarang apakah ada beda antara real yang ini dengan real yang bawah? Ada nggak bedanya? Enggak ada Pak. Fikri gimana? Ada bedanya nggak antara real yang pertama dengan real yang kedua? eh ada, Pak, ini. Apa bedanya? Mungkin kalau misalkan di AB itu berurutan. Tapi kalau di yang FA atau di FB itu belum tentu berurutan. Oke, beda yang R kiri dengan R kanan apa? Ini sebagai apa? Domainnya, Domain. Ini sebagai kodomain. kodomain.
Ya, jadi walaupun himpunannya sama, tetapi kita perlakukan ya berbeda. Jadi R di sini sebagai R codomain ya dan R domain. Jadi ketika kita mengambil A, B di himpunan bilangan real sama-sama di bilangan real, tapi ini sebagai domain ya. Nah, ketika kita mengambil elemen yang namanya FA itu maksudnya hasil peta dari A kecil yang ada di R mana? R yang di domain, ya, maka ini kita pandang sebagai R di bukan kodomain lagi ya, sebagai range-nya gitu ya, range yang ada di R gitu ya. Jadi jawabannya AB ada di mana? Kalau secara elemen AB itu ada di domain ya. Tapi kalau FAB, FA dan FB ini ada di range-nya ini ya. Walaupun nanti range-nya juga sama dengan codomain-nya gitu ya, tapi di sini pasnya di range F-nya gitu. Ya. Oke, domain dan di codomain-nya. Nah, kalau pada itu kan kalau pada berarti kan si apa? Range-nya selalu punya pasangan gitu ya di domainnya gitu ya. Nah, tapi yang diminta di sini adalah satu-satu. Jadi artinya apa? Kita mau tunjukkan bahwa ya kalau dua dua elemen nih ya, dua elemen yang berbeda di domain maka hasilnya akan berbeda di codomain gitu ya. Berbeda di hasil petanya ya. Nah, sedangkan kalau di sini kita misalkan kebalikannya, dimisalkan elemennya sama. Ini kan dua elemen yang sama FA sama dengan FB. Maka kita dapatkan nanti ujung-ujungnya A sama dengan B gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya begini. Kalau 2A tambah 1 sama dengan 2B tambah 1, kenapa 2A sama dengan 2B? Apa alasannya ini? Kalau 2A tambah 1 sama dengan 2B tambah 1. Kok bisa didapatkan 2A sama dengan 2B? Itu dari mana nih asalnya? Alasannya apa? Nah, ada apa? Penjelasan ya, penjelasan matematisnya. Jadi di sini kan sebetulnya 2 tambah 1 ditambah min 1 gitu ya. 2B tambah 1 tambah min 1. Ya, ini 2A ditambah ini nanti kita kurung gitu ya. Berarti ini nanti 0 tambah 2B sama dengan 2B tambah 0. Ya, nanti didapat 2A sama dengan 2B. Nah, tetapi dalam banyak buku ya, kadang-kadang dia langsung ditulis saja. It follow that gitu ya. Das bla 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 gitu ya. Tetapi kita ketika mempelajari asal muasalnya ya harus bisa menjelaskan alasan-alasannya gitu. Ya, itu ya. Jadi tambahan-tambahan yang ada dari saya ini sebagai penjelasan gitu ya dari buku. Memang kalau kita ikuti langsung dari buku ya seperti ini dapat selesai. Tapi paling nggak Anda punya eh, argumentasi tambahan ya. From this it follow that gitu. Nah, it follow-nya itu mengapa. Nah, mengapanya itu yang Anda tambahkan catatan-catatan kecil gitu ya. Nah, sekarang contoh yang kedua, yang bawah ini contoh yang kedua itu fungsinya ini ya. Eh, G fungsi dari sama sebetulnya dari real ke real gitu ya. Dengan G-nya adalah X kuadrat gitu ya fungsinya. Nah, ini katanya not one to one ya. Misalkan sebentar G define for all integer. Oh enggak, ini pakai integer. Pakai bilangan bulat ya. Ini pakai bilangan bulat. Oke. Langkahnya gimana? We note that ya. Catat bahwa, oke lah. Terjemahannya catat bahwa. Atau kadang-kadang saya tulis perhatikan bahwa. Atau kadang-kadang saya tulis juga sebagai pandang. Jadi kita mau menunjukkan fakta di sini ya. Ini kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan fakta ya. Menunjukkan fakta. Jadi kita ternyata punya G-2 gitu ya.
sama dengan min 2 kuadrat sama dengan 4. Itu ya. Dan sini G2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4 juga. Ya, artinya apa? Artinya apa? Karena G min 2 sama dengan G dari 2, tuh ya. Ya, ini kan disimbolkan apa? Min 2 tidak sama dengan 2 ya. Sebentar. Jadi ini bernilai benar, ini bernilai salah gitu, maka pernyataannya menjadi salah gitu. Ya. Nah, berarti dari sini G-nya dia tidak satu-satu. Ya. Jadi kalau G min 2 sama dengan G2 disimbolkan min 2 sama dengan 2, ininya benar, ininya salah, maka kesimpulannya adalah salah. Kalau ini terjadi maka G tidak satu-satu gitu. Ya. Nah, ini contoh yang bukan satu-satu. Ya. Nah, ini eh, pengantar untuk transformasi ya. Jadi ternyata dalam fungsi ya kita bisa mendefinisikan ya. Ya, dalam fungsi ini ada dua nih, ada fungsi satu-satu gitu ya. Kemudian ada yang kedua fungsi pada gitu ya. Yang onto. Ya, kalau ini apa? Ontuan. Gitu. Ya. Oke. Nah, latihan soal yang di sini ya, ini bisa Anda jadikan apa namanya? Anda bisa jadikan latihan juga gitu ya. Bagaimana mengecek misalkan nomor 4 gitu ya. Fungsi domainnya ini ya. Fx-nya ini x kurang 3 gitu ya. Range-nya apa ya? Anda tinggal masuk-masukkan saja gitu ya. Min 3 dan seterusnya. Ya. Nomor 5 misalkan fungsi domain G-nya min 1 sampai 3 ini bilangan real ya karena dia bentuknya interval. Answer the following, evaluate G min setengah ya. Anda tinggal masukkan min setengah ke dalam bentuk Gx ini. Tentukan C sama sehingga GC sama dengan min 1. Anda cari nilai GC-nya berapa ya. Kemudian gunakan notasi himpunan untuk menuliskan range ya dari fungsi G-nya ini. Nah, ini dia satu-satu atau tidak ya. Prosedurnya sama seperti itu. Oke, ya contoh-contoh soal di sini bisa dikerjakan sebagai latihan ya. Nah, sekarang kita masuk ke transformasi ya. Oke, apa sih transformasi? Apa itu transformasi? Nah, ini untuk masuk ke transformasi, buku ini memberikan suatu ilustrasi gitu ya. Eh, jadi ini contoh yang pertama gitu ya. Kemarin sudah disinggung sedikit ya bagaimana tentang garis gitu ya dan bentuknya. Nah, ini asumsikan ini apa nih lambangnya nih? C cantik ya. Circle ya. Dengan pusat P ya. Kemudian T ada garis nih. T garis. Kemudian ada ruas garis AB. Dia ruas garis
yang merupakan diameter dari lingkaran. Lingkaran tuh yang ininya ya, yang garis hitamnya ini ya, melengkung ini ya. Jadi lingkaran itu kan kumpulan titik-titik yang memiliki besar atau jarak yang sama dengan satu titik gitu ya. Jadi nilai ini sama nih jaraknya, ini ke sini ini jaraknya sama gitu ya, definisi lingkarannya. Nah, diameternya dia paralel gitu ya. Diameter paralel dengan garis T, gambar 13. Nah, pemetaan F ini, pemetaan dari A ya. A itu apa? C cantik dikurang titik AB gitu ya. Maksudnya apa sih gambar A ini? Gambar A itu adalah circle tetapi titik A dan B-nya itu dibuang gitu ya. Jadi bolong gitu ya. Titik A dan B-nya bolong. Nah, ini pemetaan dari circle ini ke garis T gitu ya. Nah, coba lihat memetakan, mendefinisikan fungsinya itu bebas-bebas saja gitu ya. Jadi kita punya gambar lingkaran dibolongin gitu ya. Dibolongin ininya, ini bolong gitu ya. Ini bolong. Nah, ini dipetakan ke sini gitu ya. Nah, tetapi lihat aturannya. Aturannya adalah apa? Kalau X sebarang titik di A cantik, ya, X sebarang titik di A cantik, maka image dari X terhadap F adalah intersection of line PX dengan T. PX dengan T. Nah, ini menggambarkannya, kita harus hati-hati ya, ini sudah secara geometris gitu ya. Jadi, eh, kita lihat proses pembuktiannya ya. Image-nya adalah ini ya. Jadi kalau Y sama dengan PX, ya, Y sama dengan PX, iris T, ya, Y sama dengan PX iris T, maka Fx sama dengan Y gitu. Lihat di sini, ya. X barang titik pada A, cantik, ya. X barang titik, maka F-nya ya, eh, irisan TX dengan T, gitu ya. Irisannya adalah berupa titik, ya. Nah ini, jadi kalau saya ambil garis X, titik X di sini, maka yang harus dilakukan buat dulu garis ya, buat dulu garis dengan P. Setelah itu perpanjang, perpanjang ya, nanti dapat perpotongan dengan T. Maka kita sebut di sini Y hasil peta dari X terhadap F kecil gitu ya. Nah, dipahami dulu ya bentuk pemetaannya seperti ini ya. Nah, kemudian not that ya. Perhatikan bahwa kalau F pemetaan dari A pada T, ya, pemetaan A pada T, maksudnya bagaimana? Ya, kita harus buktikan bahwa setiap titik yang ada di T kecil ya, garis T kecil, itu harus punya pasangan di circle-nya ini, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? For if W sebarang titik pada garis T. Jadi berangkat dari sini. Nah, ini kan seolah-olah bisa kita katakan bahwa ini adalah apa nih domainnya ya. Ini adalah domainnya. Domainnya itu adalah lingkarannya. Nah, ini adalah sebagai kodomainnya, gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya ambil sebarang titik W, ya, kita akan selalu dapatkan titik ya pada circle, gitu ya. Ya, kalau caranya gimana? W saya tarik garis P, gitu ya. Nah, ketika garis P ini terbentuk, garis WP ini terbentuk, maka dia akan memotong lingkaran ini gitu ya. Lingkaran sebutlah di Z1 dan di Z2. Loh, kok ada dua titik? Iya. Karena ini kan garisnya bisa diperpanjang ke belakang juga gitu ya, ke Z2 gitu ya. Nah, berarti di sini didapat apa? FZ1 sama dengan W gitu ya. This is done by connecting W to P and letting Z1 adalah ini. Jadi lihat, ada notasi titik merupakan irisan dari lingkaran dengan WP garis gitu ya. Seperti yang didefinisikan di bagian awal. Ya, jadi titik bisa kita definisikan sebagai irisan dari perpotongan dari dua garis gitu ya.
Nah, sekarang ada masalah ya, ada masalah. Masalahnya apa? F-nya ternyata dia not one to one ya, second fact-nya ya. Jadi fakta berikutnya bahwa F-nya memang satu-satu ya. F-nya memang satu-satu. Ini secara apa namanya? Penulisannya ya, ini belum lengkap ya. Dia buktinya satu-satu atau tidak gitu ya. Makanya perlu diteruskan jawabannya gitu ya. Onto tapi dia tidak satu-satu. We show that by considering the intersection of line WP rather than segment WP. Jadi ini diperluas ya. Garis WP dibanding segmen, dibanding ruas garis ini WP ada panah garisnya kanan kiri itu dia lebih umum dibanding sekejar potongan garis WP ya. Nah, potongan garis WP diiris dengan C itu dapat dua titik ya, Z1 dan Z2. Maka ada dua titik berbeda tetapi hasilnya sama. Maka dia adalah bukan satu-satu ya. Nah, ini contoh bagaimana eh, apa namanya? Contoh fungsi ya. Jadi di sini diberikan contoh fungsi secara geometris gitu ya. Pada bukan satu-satu gitu ya. Pada dan bukan satu-satu. Oke. Berikutnya ya, contoh dua berikutnya. A ya, mana nih A? A adalah titik pada bidang gitu ya. Kemudian pemetaan T caranya adalah ya, pemetaan T domain semua titik pada bidang. Bidang tuh yang kertas ini, kertas putih ini ya. Ya. Nah, pemetaannya ini jadi TA sama dengan A, jadi TA dipetakan ke dirinya sendiri. Kemudian kalau ada P sebarang titik pada bidang selain A gitu ya, maka TP sama dengan M. Nah, ini ya. P selain A, maka TP itu sama dengan M. Nah, ini ya peta dari P terhadap T di bawah T itu adalah M. Ya. M itu apa? Midpoint ya, titik tengah. Ini kalau di dalam gambar diberikan notasi garis dua potong seperti ini ya. Kan kalau kita gambar segitiga sama sisi kita sering nah gini ya. Nah, ini ternyata menjadi notasi standar ya, notasi kesepakatan bahwa kalau mau menunjukkan panjangnya sama ya kita berikan tanda seperti ini. Kan kalau dalam sketsa kan kita tidak perlu mengukur panjangnya betul-betul sama gitu ya. Tapi kalau misalkan apa segitiganya misalkan sama apa nih sama kaki gitu ya. Nah, ini panjangnya sama kakinya maka kita sebut sebagai segitiga sama kaki gitu ya. Nah, di sini prosesnya ya. eh it seems from the definition T, every member of the plane is the image some domain element. Jadi setiap anggota pada bidang dia merupakan peta dari eh, suatu elemen pada domainnya gitu ya. Sekarang kita asumsikan ya, kita tunjukkan bahwa kalau key-nya kita gunakan asumsi ya bahwa kalau key-nya sebarang titik pada bidang ya, key ini sebarang titik pada bidang selain A gitu ya. Nah, di sini dari teorema geometri ya, point plotting theorem ya. Eh, jadi kalau ada sinar, nah ini ada lambang lagi namanya sinar nih ya. Kalau sinar ini petanya apa panahnya cuma satu nih, aki gitu ya. Nah, ini sinar nih. Kita bentuk ke sini ya. Ini sinar aki gitu ya. Kemudian given positive number such as dua aki. Nah, jadi kalau dua aki berarti di sini misalkan aki berarti di sininya dua aki. Nah, kita dapat titik lain ya. Kita dapat titik lain eh R lah, sebut R gitu ya. Sehingga panjang AR sama dengan 2 aki. AR sama dengan 2 aki. Ya, ini nih panjang AR ini sama dengan 2 aki. Nah, kalau 2 aki kan berarti kita gambarnya di sini lambangnya ini ya. Ini dan ini. Loh, kok bukan dua garis ya? Kita asumsikan panjang yang AM MP gitu ya.
ya tidak harus sama dengan panjang yang ini tadi ya, AKI sama QR ini gitu ya. Nah, berarti di sini kita dapatkan bahwa apa? Ya, kalau kita punya titik R hasilnya sama dengan Q gitu ya. TR sama dengan Q. Lihat ya. Nah, A itu adalah its own image. Jadi peta terhadap dirinya sendiri ya. Nah, ini disimbolkan bahwa setiap poin pada bidang dia merupakan range ya, range dari T. Maka T ke memetakan bidang pada bidang gitu ya. Onto di sini. Jadi setiap titik yang ada di bidang itu memiliki pasangan ya di domain dari peta ini gitu ya. Ini apa domainnya? All point of the plane. Jadi setiap titik kalau Anda punya pemetaan seperti ini, setiap titik pasti punya temannya. Ya, pasti punya pasangannya gitu. Ya. Nah, dari dua contoh ini ya, contoh geometris, ini ada lagi eh apa? Fungsi pada lagi gitu ya. Fungsi pada lagi, tapi di sini juga satu-satu ya. Contoh fungsi secara geometris, jadi di sini ada ilustrasi ilustrasi gambar gitu ya. Ada dua fungsi ya. Fungsinya pada tapi tidak satu-satu, yang kedua satu-satu dan pada juga. Nah, di sini penjelasan saja ya. Kalau E tidak sama dengan F, maka TE tidak sama dengan TF gitu ya. Modelnya gini. Nah, di sini menjadi catatan kita yang namanya transformasi itu apa? Nah, kita tulis di sini. Kita khususkan ya, istilah transformasi itu adalah transformasi pada bidang ya. Nah, transformasi pada bidang. Jadi suatu transformasi pada bidang dia adalah fungsi satu satu ya dari bidang pada bidang. Ya, jadi menyebutnya adalah fungsi satu-satu dari bidang pada bidang. Berarti artinya apa di sini? Ya, transformasi pada bidang ini adalah fungsi satu-satu dan pada gitu ya. Jadi nanti dalam pembuktiannya kalau Anda mau mengecek dia transformasi atau bukan, cek saja dia memenuhi satu-satu atau tidak gitu ya. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam suatu istilah baru yaitu transformasi. Jadi kalau Anda ditanya ya apa itu transformasi? Transformasi transformasi bidang ya. Dalam hal ini transformasi bidang adalah dia suatu fungsi satu-satu dari bidang pada bidang, dari bidang pada bidang itu ya. Tidak sekedar ke ya, tapi pada. Ya, kalau pada kan elemen di kodomainnya yang dipastikan ada pasangan di domain ya, tapi kalau satu-satu dua elemen berbeda yang di domain dipasangkan berbeda hasilnya gitu ya. Oke, dari sini kita sudah punya istilah transformasi ya. Jadi masuknya ternyata dari konsep fungsi ya. Nah, nanti eh, di dalam materi ya, di dalam materi kan ada ini ya, konsep transformasi isometri. Nah, jadi dasarnya transformasi dulu, setelah itu baru isometri gitu ya. Jadi nanti Anda akan mempelajari apa itu isometrinya, gitu ya. Apa isometrinya di sini, ya. Nah, contoh lain pada eh, transformasi, ya, ada di sini ya. Nih, contohnya di sini. Jadi P apa sebarang titik P pada P aksen gitu ya. Which one unit in the positive x direction from P ya. Nah, ini cara bacanya. Jadi D 2,4 is any point, maka TD sama dengan D aksen 2 tambah 1. Nah, ini caranya ya. Jadi kalau saya punya titik 2,4, maka
ditransformasi menjadi 3,4. Caranya adalah apa? Elemen pertamanya, elemen X-nya, ya itu ditambahkan 1 ya. Jadi D2,4 ke D aksen 3,4. Jadi kalau saya punya titik sebarang P, ditransformasi menjadi P aksen X tambah 1, Y. Ya, bacanya sekarang menggunakan kata transformasi. Ya. Nah, dalam penulisannya, more generally ya, kalau P sebarang titik pada bidang, P aksen adalah hasil transformasi dari P, maka P aksen sama dengan ini. Nah, jadi nanti menulisnya ya, transformasi gitu ya. Contoh transformasi digunakan notasi P besar gitu ya. P apa di sini? Px, Y dia sebarang titik ya. Sebarang titik pada bidang. Kemudian ada titik P aksen gitu ya. Itu hasil transformasi dari titik P ya. Maka ini didefinisikan ya. Definisikan bentuk transformasinya. Itu adalah P aksen. Nah, di sini ya. P aksen titik barunya adalah sama dengan X tambah 1, Y. Gitu ya. Jadi setiap P, X, Y ditransformasi menjadi X tambah 1, Y. Gitu ya. Contoh dari transformasi. Ya, transformasi pada bidang adalah fungsi satu-satu. Nah, ini adalah definisinya ya. Definisi. Oke. Ya. Kemudian apalagi range-nya ya. Range-nya bagaimana? Range-nya adalah seluruh bidang gitu ya. Seluruh bidang yaitu apa? Setiap titik di sini, setiap titik pada bidang ini mempunyai bayangan gitu ya, bayangan peta atau image ya, image berupa titik pada bidang ya, titik pada bidang. Nah, secara umum lagi ya, secara umum dari contoh yang tadi ya, dengan contoh yang tadi, berarti kalau saya punya eh, apa di sini? Di sini ya, sebentar. Q R, S. Jadi Q titik dengan koordinat R, S gitu ya. Kemudian R titik dengan koordinat apa tadi R,1, S gitu ya. Nah, berarti kita dapat apa TR ya. Itu kan sama dengan di situ ya. Menghitungnya adalah R kurang 1 tambah 1, S gitu ya. Ini sama dengan R, S sama dengan Q gitu ya. Nah, ini kita bisa nyatakan bahwa transformasi R ya atau R ditransformasikan oleh T hasilnya akan sama dengan Q gitu.
Ya, dapatnya seperti ini. Nah, bagian bawahnya eh, selanjutnya harus ditunjukkan gitu ya. Ditunjukkan T-nya dia harus 1, 1. Ya. T yang mana? T yang ini ya. T yang ini. Ya, model T yang ini nih. Itu ya. Nah, ini Anda nanti bisa apa istilahnya? Baca ya, pelan-pelan gitu ya. Bahwa kalau bentuk seperti ini nih, itu nanti akan memenuhi sifat satu-satunya gitu ya. Dan padanya juga tadi sudah disebutkan gitu ya. Oke. Nah, ini ditulis sendiri ya dari buku. Ya. Oke, ini bagian penjelasan ya dari konsep transformasi seperti ini gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana kita menerjemahkan tulisan yang ada di sini ya. Nih, kan prosedurnya kan begini doang gitu ya. Ini Atlas ini di bagian-bagian awal ini memang istimewanya dia memberikan secara dasar ya dan umum gitu. Prosedur pembuktian transformasi itu dia satu-satu pada gitu ya. Tapi kemudian diberikan soalnya ya memang soalnya mulai dari yang dasar gitu ya ke soal-soal yang lebih lanjut gitu ya. Nah, nanti berikutnya adalah isometri. Nah, isometri ini sudah mulai pakai definisi ya. Memahaminya nanti pakai gambar gitu ya. Nah, kita coba dulu nih ya. Soal nomor 1 ya, problem set 3 ini ya. 1, 3 ini. Nah, ini soalnya secara ini ya, secara uraian ya. Anda bayangkan di sini apa sih yang diketahui? Ada 2 garis gitulah. Sebutlah S dan T gitu ya. Dia paralel. Kemudian A adalah titik di antara 2 garis ya. Di sini nggak ada ilustrasinya. Fungsi F dengan domain S didefinisikan seperti ini. Jadi kalau P-nya elemen S, maka P aksen sama dengan FP, di mana dia sama dengan garis PA iris T. Nah, pertanyaannya range dari F. Yang kedua, buktikan jika D dan E adalah 2 titik berbeda, maka D aksen E aksen sama dengan DE, dan D aksen sama dengan FD, E aksen ini, dan F satu-satu pada. Nah, ini cara menjawabnya, Anda boleh menggunakan eh, ilustrasi gambar ya. Kalau yang tadi kan di sini nih, tuh gitu ya. Gambarnya begini-begini, oke kelihatan. Atau pakai yang ini nih, gambarnya begini-begini kelihatan gitu ya. Ilustrasinya begini. Nah, sekarang untuk menjawab yang ini, Anda coba gunakan gambar ilustrasi untuk menjawab nomor 1 aja dulu ya. Nomor 1 nanti kalau sudah, kita coba yang nomor 2 bagaimana cara menjawabnya. Saya tidak memberikan arahan langsung cara menjawabnya gimana, tapi Anda boleh melihat dari uraian yang ada di buku dengan teknik seperti itu. Kalau soalnya seperti ini, itu nanti menjawabnya menggunakan bantuan gambar seperti apa. Gitu ya. Oke. Baik, saya kasih waktu sekitar berapa nih? 1, 2, 3, sekitar 10 menit ya. Sekitar 10 menit untuk soal nomor 1. Bagaimana cara Anda menjawabnya? Kalau dalam 10 menit nanti tidak ada yang menjawab ya, nanti saya coba tunjuk satu orang untuk mulai menulis pelan-pelan ya. Jawaban nomor 1A, B, C, dan kira-kira gambarnya seperti apa. Gitu ya. Oke. Ini saya ini ya, saya kirim bukunya di WA grup ya. Oke, Fikri di stop dulu, Fikri di pause direkam. Ya, ini soal yang pertama ya. Jadi masalahnya dulu kita pahami. Ada 2 garis S dan T paralel ya.
Kemudian ada titik A, given point, midway ya, between the two lines. Nah, ini mendefinisikan A-nya harus di mana nih gitu ya, midway between. Berarti dia di tengah-tengah antara dua garis itu ya. Nah, fungsi F itu definisinya begini. Domainnya S, domainnya garis S ya. Nah, tetapi ada aturan. Jadi kalau ada titik P di garis S, maka P aksen hasil apa fungsi ya dari titik P. Nah, dapatnya gimana? Caranya adalah garis PA. Jadi kita buat dulu garis PA, kemudian diiris dengan T. Nah, pertanyaannya range dari F-nya bagaimana? Yang kedua, buktikan bahwa kalau ada dua titik berbeda, sebutlah D dan E gitu ya. Dua titik berbeda pada S. Loh, kok pada S ya? Kan domainnya di S gitu ya. Di garis S. Maka D aksen E aksen, itu maksudnya ini ya, dua titik dibikin garis gitu ya. Itu jaraknya sama dengan DE gitu ya. Nah, jadi D aksen adalah hasil fungsi atau transformasi dari D, dan bukan, ini baru fungsi dulu ya, belum transformasi ya. Dan E hasil dari FE gitu ya. Oke, saya beri kesempatan ke Zidan dulu ya. Yang range-nya dulu ini. Zidan bisa on mic, on cam gitu. Akan dijelaskan, nanti saya bantu coret-coretnya di sini. Gambarnya begini nih, gimana? Eh, Mohon maaf Pak, apa suara saya terdengar jelas? Ya, masuk silakan. Baik, jadi pertama-tama saya ngambil dulu suatu. Halo, hilang. Jadi saya ambil suatu titik P, sembarang titik P yang elemen garis S. Nah, lalu saya juga ngambil satu titik A di mana titik tersebut berada di tengah-tengah antara garis S dan garis T. Nah, jadi saya tarik garis dari titik P tadi ke A, lalu garisnya diperpanjang. Lalu garisnya diperpanjang sampai mengiris garis T tadi. Nah, irisan garis PA dengan garis T itu nantinya yang menjadi daerah hasil atau reaksinya Pak, FP. Nah, jadi kalau ada titik R yang ada di S, saya tarik garis ke A juga. Itu nantinya kalau diperpanjang dia akan mengiris garis T. Nah, titik irisannya itu akan menjadi R aksen atau darah hasilnya. Jadi Oke, daerah hasilnya itu nantinya sama aja kayak garis T-nya, Pak. range sama dengan T ya. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, sepakat ya. Yang lain paham ya. Jadi kalau saya punya garis S, saya punya garis T sejajar ceritanya gitu ya. Ada titik A di tengah-tengah. A harus di tengah-tengah. Ya, ini titik A. Ya. Nah, saya punya titik P di sini. Yang namanya TP itu bagaimana? TP itu caranya buat garis dulu. PA ya. Perpanjang di sini. Nah, maka ini adalah P aksen yang sama dengan TP. Gitu ya. Kalau saya punya titik lagi di sini, sebut laki, maka peta dari Ki gimana? Ambil garis, perpanjang. Nah, ini adalah ya aksen sama dengan Teki. Gitu ya, dan seterusnya. Maka kita dapatkan bahwa range-nya adalah garis P. Gitu ya. Jelas ya? Udah ya? Baik. Lanjut, yang kedua. Terima kasih, Zidan. Yang kedua siapa? Fatur Rahman. Gimana nih? Apakah terdengar suara saya, Pak? Jelas. Ya, jadi mungkin mirip-mirip dengan Jidan tadi, garis paralel S dan T. Namun saya membuat garis satu lagi, yaitu garis A di tengah-tengah garis S dan T. Hei, Itu sebentar. Sebentar. Garis A.
Iya, Pak. garis A, A A kecil, Pak. besar, A garis A kecil. kecil, Iya. A kecil, oh, Ya, untuk eh, titik pada garis A itu A besar, Pak. Jadi, kamu cara bikin garis A-nya bagaimana caranya, Fatur Rahman? itu kan midway point, Pak. Jadi, Ya, eh, setengah dari kedua jarak garis, Pak. betul. Kalau saya punya jarak, saya punya S sama T, saya punya titik A. Berarti kan gini ya, jaraknya ya, Iya, Pak. gitu. Nah, terus saya mau buat garis A. Garis A ini melewati titik A besar ya? A kecil, Pak. Garisnya Enggak, itu, garisnya A kecil, melewati ya, titik A besar gitu. ya, Oke. Dan konsekuensinya dia paralel gitu. iya, Pak. Ini jaraknya sama ya? Ya, jadi untuk deskripsi dari range F-nya itu eh, dua kali jarak pada pada titik pada garis S yang memotong A, titik A pada garis T, Pak. Oke. Jadi pertanyaannya, range-nya itu bentuknya apa? Titik pada garis T, Pak. Titik pada, Ya, P aksen. Ya, Pak, aksen. hah? Ya, P aksen itu titik pada garis T, Pak. Kalau misalkan Titik domainnya P, ya pada garis T. T. Itu ya. Kalau jawabannya Zidan, range-nya sama dengan garis T. Oh, Gimana? iya. Coba sebentar ya. Review dulu sedikit. Nah, jadi kalau yang ini, yang ini ya, tadi ya. Range-nya ini ya. Ini eh, bacanya hati-hati ya. Yang mana range-nya ini ya. Kalau kalau yang bagian ini kan it is seen from the definition of T, every member of plan is the image of some domain element. Ya. Jadi semua titik yang ada di sini ini sebagai apa? Image ya, sebagai petanya ya. Nah, range-nya hence T maps the plan onto the plan. Oke. We note that every point the plan is the domain ya. Jadi setiap titik pada bidang adalah domain dari T, maka setiap titik pada bidang merupakan range dari T. Jadi untuk kasus ini ya, kasus ini dia apa namanya? Setiap titik dia merupakan range gitu ya. Setiap titik merupakan range. Nah, sekarang kalau yang di sini ya memang sudah syaratnya T ya gitu ya. Sudah transformasi ya. Nah, di sini mapping memberikan image setiap titik pada bidang, dia merupakan range ya pada bidang keseluruhan ya satu-satu. Maka T dia transformasi. Nah, jadi jadi soal yang di sini ini membuktikan dia transformasi ya sebetulnya. Nah, tapi kalau soal yang di sini ya ini kan cuma diberikan sebagai fungsi ya, belum sebagai T loh ya. Kalau sudah T biasanya lambangnya dia sudah eh, pertanyaan transformasi atau bukan. Jadi ini sekedar fungsi gitu ya. Nah, kalau melihat jawaban yang tadi ya,
domainnya titik-titik di sini ya. Hasilnya adalah titik-titik di garis T kan ya. Betul ya, titik-titik di garis T gitu. Ya, jadi range-nya sendiri ya berarti adalah si garis T itu sendiri gitu ya. Nah, Rohman, panggilanmu apa sih? Fatur Rohman ya. Jadi range-mu di sini apa? Bentuknya garis semua atau bagaimana ini, Fatur Rohman? Atau tidak semua garis T? Semua semua garis T, Pak. Semua garis T ya. Oke, good. Jadi kita bisa ya paham ya dari dua ini ya. Kalau yang Fatur Rohman dia membuat garis bantuan gitu ya, membuat garis bantuan sebelah garis A ini gitu. Tapi saya belum melihat peran garis bantuan ini apa ya, Roman ya, Fatur Rohman ya. Eh, Kalau saya sih dari soalnya gitu, Pak. Soalnya kan point midway gitu. Jadi uh, titik di tengah dua garis. Jadi Iya, titik. kayak setiap titik yang pada pada dua garis itu harus sama gitu. Iya, jadi kalau saya punya garis gitu ya, paralel ya ceritanya ya. Ini ada S, ini ada T. Saya bikin garisnya di sini ya. Berarti kan midpoint artinya ini sama ya, jaraknya sama gitu ya. Ini titik A gitu. Nah, ini kita pegang dulu. Jadi saya definisikan A-nya di sini. Kalau saya punya P di sini, maka TP-nya gimana caranya? Saya tarik garis, saya perpanjang, dapatlah di sini sebagai P aksen. P aksen sama dengan TP gitu ya. Saya punya, kan gitu ya, cara membuat fungsi ya. Saya punya titik di sini, sebut laki, saya tarik. Jadi A-nya sudah tetap nggak usah digoyang-goyang lagi gitu ya, digeser-geser lagi. Saya dapat aksen sama dengan TA. Itu ya. Saya punya di sini ya makin jauh lagi ke sini gitu ya modelnya. Jadi setiap saya apa pasangkan di sini gitu ya, huruf R gitu misal saya tarik garis nanti dapat gitu ya. Ini adalah R aksen. Jadi ini bisa kita definisikan ya fungsinya ya, jelas ya. Jadi range-nya semua titik-titik yang ada di sini gitu. Nah, untuk penggambaran garis di sininya belum perlu nih ya Fatur Rahman ya. Karena kita kan sebetulnya cukup mengambil let a be a given point. Given point-nya tertentu saja, jadi bukan ini diperlukan gitu enggak ya. Jadi kalau menyebutkan garis bantu ya, garis A tadi yang Anda sebut garis A ini yang memuat titik A gitu, ya sebetulnya tidak perlu juga di sini karena fokusnya adalah kita mau melihat titik A di tengah-tengahnya, kemudian coba kita mainkan hasilnya terhadap definisi fungsi ini. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa, sudah mencoba ya. Baik untuk Zidan dan Fatur Rahman, terima kasih nih. Nah, sekarang yang bagian B-nya nih. Bagian B-nya kan ini ilustrasinya dulu ya. Cara jawabnya saya punya titik A-nya di sini. Ini udah, ini titik A, udah selesai gitu ya. Pokoknya ini jaraknya sama ya. Nah, ini garis S dan garis T. D dan E distinct point pada S. Ini D, ini E gitu ya. Kan pokoknya berbeda. Oke, D petanya di mana? Hasil fungsinya kan gini ya. Ini D aksen gitu ya. Sama dengan TD. TDF ya, F. E di sini ya. Ini E sen dan F. E. Ini diminta nih. D E aksen. D aksen E aksen itu ini ya. Nah, ini jaraknya sama dengan D ke E. Ya, ini panjangnya sama nih. Gitu ya. Nah, ini caranya bagaimana nih? Urutan sama.
Anda lihat di sini ada segitiga-segitiga gitu ya. Nah, ini coba dimainkan ya, jaraknya gimana gimana gitu ya. Anda coba mainkan bentuknya ini sedemikian rupa nih. Oke. Di buku ini belum belum ini ya, belum dikasih apa tuh, sebangunan atau apa gitu-gitu ya. Nah, tapi pakai ilustrasi di sini langsung kayak gini gitu ya. Nah, Anda coba gunakan pengetahuan Anda dari sisi apa nih namanya? Ini kan kalau dilihat dari segitiga misalnya, segitiga ini kan berbanding terbalik, berlawanan, bertolak belakang dan segala macam. Coba Anda gunakan konsep-konsep itu. Gitu ya. Nah, yang ketiga, one to one. Ya, kalau one to one kan apa? Kalau one to one ya ini S, ini T gitu ya. Ini dari titik A-nya, di jaraknya sama gitu ya. Eh one to one itu bilang apa? Kalau kita punya P tidak sama dengan Q ada di S, maka FT tidak sama dengan FQ gitu ya. Atau ekivalen ya. Ekivalen dengan menyatakan bahwa apa? Kalau FT sama dengan FQ mengakibatkan mengakibatkan apa? P sama dengan Q gitu ya. Jadi caranya Anda ambil dulu dua titik di sini ya. Dua titik di sini misalkan ini FP gitu ya. Ini FQ ya. Oh, tapi misalkan sama gitu ya. Misalkan sama. Nah, kalau misalkan sama berarti kan nggak kayak gini ya. Nah, jadi Anda misalkan sama, nanti Anda turunkan nih. Kalau FP sama dengan FQ artinya apa? Ya, artinya apa? Nanti didapat sehingga dapat P sama dengan Q gitu ya. Oke. Soal nomor satunya sudah lumayan ya. Jadi bagaimana cara Anda menjawabnya ini saya belum berikan berikan ini ya secara langsung nulisnya gimana ini Pak ya. Kan teorinya gini-gini doang ya. Tapi dalam bentuk geometri seperti ini gitu ya. Apa masalahnya gitu, cara nulisnya gimana. Oke, nah ini menjadi latihan dulu untuk Anda. Silakan masing-masing dari Anda eh, apa namanya buat dulu jawabannya secara lengkap ya, tulis ulang nanti. Fikri di di itu di Fikri di sebentar ya grupnya udah ada belum ya? Udah ada ininya belum Fikri? Drive. Untuk drive-nya udah ada tapi belum saya masukin di deskripsi grupnya, Kak. Ya, nanti gini aja Fikri dimasukkan di deskripsi grup. Terus masing-masing bikin ini aja, bikin folder ya, bikin folder nama atau norek nama boleh ya. Terus nanti jawaban kalian masing-masing difoto taruh di situ, tulis tangan gitu ya. Nah, ini kan kalau Zidane sama Fatur Rahman ini baru jawab yang A sebetulnya ya. B dan C-nya kan belum secara eksplisit ya dimasukkan gitu. Oke, Anda boleh diskusi lah sesama teman gitu. Ini ngerjainnya gimana ya? Kalau ada di antara Anda menjadi narasumber untuk menjelaskan silakan gitu ya. Tapi setelah itu Anda coba tulis lagi jawabannya yang rapi, kemudian nanti diunggah di situ. Nah, nanti pekan depan kita coba dulu bahas lagi ya, bahas lagi soal-soalnya. Saya tunggu sampai sampai apa? Sampai hari Jumat aja ya. Hari Jumat jawabannya ditambah ditambah ya. Soalnya ada berapa sih? Ada 9 ya. Soalnya kan ada 9 nih. Eh, Anda pilih ya, Anda pilih satu aja gitu ya soalnya. Jadi ada dua ya, ada dua soal ya. Jadi kumpulkannya dua soal. Tetapi harus terjawab semua, Fikri. Jadi misalkan Fikri jawabannya satu satu dua gitu ya. Nah, nanti Zidan kalau satu kan nomor wajib ya karena semua mengerjakan. Nah, misalkan Zidan satu tiga gitu ya. Nanti Fatur Roman satu empat gitu. Pokoknya ya terserah. Dan berarti kan ada yang sama tuh ya. Misalkan siapa di sini ya. Saya mohon maaf belum hafal semua nih.
Arvina misalkan 14, oh sama dengan siapa? Nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Tapi masing-masing dari Anda mengerjakan 2 soal. Dan semua soal harus dijawab oleh perwakilan kalian. Jadi harus ada yang memilih nomor berapa? 9 gitu ya. Harus ada yang memilih nomor 9. Nomor 9 tuh ada bintangnya tuh. Ya, nomor 9 ada bintangnya. Wah, terus gimana nih? Saya nomor 9 ada temennya nggak? Nah, Anda cari pendukungnya gitu ya. Ayo dong barengan saya siapa yang nomor 9. Jadi Fikri harus pastikan memang teman-temannya ada yang mengerjakan nomor 9 gitu. Paham Fikri ya? Kira-kira ya. Nah, itu nanti Paham. di dalam drive-nya saya akan melihat nih yang ngerjakan nomor 2 berapa orang, 3 berapa orang, 4 berapa orang, 9 berapa orang gitu ya. Kalau nomor 1 kan wajib ini ya semua dikumpulkan gitu, taruh di drive. Gitu ya Fikri ya. Nanti bikin aja mau mau pakai OneDrive atau pakai eh, Google juga silakan gitu ya. Nah, nanti pekan depan ya kita cuplik saja kita bahas beberapa soal sebagai perwakilan gitu ya. Nah, ini jadi susah ya. Kan kalau fungsi ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi jadi susahnya kenapa? Jadi susahnya kita terapkan konsep geometrinya gitu. Jadi Anda harus bernalar dari sisi geometris, harus melihat eh, bentuk benda ya, bentuk benda, garis-garis apa segala macam, tapi modelnya sudah sketsa gitu ya, sketsa-sketsa. Nah, Anda gunakan kemampuan Anda nih, ini gimana nih gitu ya. Misalkan yang ini nih, ini jaraknya sama, proof that. Ini jawabannya sama loh ya. Jawabannya jaraknya sama. Cuma bagaimana menyatakan itu sama gitu. Nah, ini menjadi tantangan ya. Masalahnya dalam masalah fungsi tapi dimasukkan ke dalam konsep geometri transformasi. Jadinya begini gitu. Kalau yang nomor 3 yang C-nya kan one to one-nya ya tahu satu-satu itu membuktikannya misalkan FP sama dengan FQ buktikan P sama dengan Q tahu ya itu yang harus dibuktikan tapi bagaimana cara menulisnya oke ya jadi di situ sisi latihan Anda di sisi geometris nah nanti untuk materi-materi berikutnya isometri apa segala macam ya dasarnya dari transformasi ini gitu ya oke jadi mulai teraba nih ya kira-kira masalah apa yang Anda akan temui eh presentasinya mungkin belum dulu di pertemuan 3 jadi saya masih mau melihat bagaimana strategi Anda untuk mengerjakan ini dan mungkin pekan depan ya setengah pertemuan ya setengah waktu pertemuan saya bahas soal-soal yang Anda saya komentari jawaban-jawaban dari soal dan saya coba jelaskan lagi materi yang lainnya gitu ya secara umum sehingga nanti Anda dapat gambaran oh eh, jadi materi transformasi geometri seperti ini gitu dan sumber-sumber lainnya ya terutama contoh-contoh soal dari berbagai buku ya bagaimana cara menjawabnya itu Anda mulai pelajari dari sekarang gitu ya begitu ya kira-kira eh, untuk tugasnya Fikri silakan koordinasi sama teman-temannya Jumat aja cukup ya atau ini aja lah hari Ahad aja ya sampai hari Ahad pokoknya hari Senin sudah ada isinya semua gitu ya kalau yang nggak mengumpulkan ya tugasnya berarti nanti berkurang gitu Anda cukup kumpulan tulis tangan ya tulis tangan aja lah nggak usah diketik gitu Anda tulis uraiannya kalau beberapa lembar bagaimana Pak jawabannya Pak nah, berarti digabung gitu dikirimnya misalkan Anda menjawabnya lebih dari 2 halaman gitu Anda foto-foto gabung dalam bentuk apa tuh di PDF atau gimana gitu ya taruh satu file gitu jadi jangan beberapa gambar ya jawabnya soal nomor 1 beberapa gambar jangan langsung aja lengkap satu satu file jadi masing-masing mengirimkan 2 file ya jawaban nomor 1 jawaban nomor 9 karena tugasnya di luar kelas Anda boleh diskusi tapi saya berharap menulisnya sendiri gitu paham ya menulis sendiri itu artinya gini Anda diskusi nih di kelas misalkan ada yang sudah menjelaskan semuanya 1 sampai 9 gitu ya oke dah Anda catat oke lengkap habis itu Anda tulis ulang ya tulis ulang dengan ya penjelasan Anda sendiri bisa jadi sama gitu ya tapi kalau menulis ulang kan harusnya Anda paham gitu gimana nih dapat begini 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 gitu kalau kalau menyalin jawaban yang dibahas oleh temannya atau di kelas gitu eh, itu berbeda dengan menulis ulang ya menulis ulang itu bukan menyalin loh ya walaupun sebagian besar akan menyalin tapi Anda berikan tambahan-tambahan penjelasan gitu ya dengan gaya Anda sendiri. Tapi substansi jawabannya pasti sama, argumentasinya terutama ya.
Nah, bisa jadi nanti pada saat Anda diskusi, argumentasinya akan berbeda. Nah, setelah itu baru ketika menurut Salang, Anda mau pakai argumentasi yang mana tuh? Pakai teman A atau pakai teman B nih, gitu. Anda yang mana? Atau gabung dua-duanya, atau modifikasi. Itu terserah lagi. Yang penting logis gitu jawabannya. Ya, oke ya. Baik, mungkin itu dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dengan baik tugasnya. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di WA Group atau via PJ nanti ya. Insya Allah saya respon tidak terlalu lama. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Fikri. Terima kasih. Ditutup aja recordnya.